Membingungkan penyebar kebencian tersebut mengaku bermanhaj salaf. Mohon nasihatnya Ustaz untuk orang-orang seperti itu. Dan bagaimana Ustaz Khalid menyikapi hal ini? Allah musta'an. Ya. Untuk apa antum masuk ke zona itu ya? Ada orang begitu subhanallah, tidak tabayun, atau mungkin baru belajar beberapa kali, beberapa ilmu, sudah menganggap semua orang walaupun dai, atau mungkin saya tidak mengatakan diri saya, tapi siapa saja ustadz mungkin yang pernah belajar, mungkin punya kapabilitas ilmu lebih dari dia, maksudnya dia lebih hormati kan. Terlebih lagi memang ini yang saya bilang, kadang-kadang penyakit di majelis ilmu kita, baru belajar setahun, 2 tahun sudah menganggap dirinya boleh mentahdzir. Ustadz ini salah, ustadz itu salah, ustadz ini ditinggalkan, ustadz itu begini, ustadz ini tidak mengerti. Ya akhi, apa ya? Apa itu? Apa aibnya kalau saya ditanya sesuatu saya bilang saya tidak tahu? Apa aibnya? Yang saya pelajari selama ini itu manhaj, itu metode. Kalau kita hati-hati jangan bilang kalau kita tidak tahu kan. Oh berarti akidah saya sudah rusak. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Saya waktu ditanya masalah arsy itu apakah makhluk atau tidak, di awal pertemuan saya mengatakan saya tidak tahu. Apanya yang aib kalau saya tidak tahu? Memang saya tidak tahu, saya belum, maksud saya adalah argumentasi yang tepat. Saya bukan memungkiri arsy ada. Arsy ada, gitu kan. Tapi saya membutuhkan argumentasi. Lalu ada cuplikan saya luruskan. Lalu saya jelaskan tafsir surah Al-An'am 102, pendapat Baihaqi, pendapat Az-Zahabi. Saya paparkan, panjarkan, ada cuplikannya. Cuma memang teman-teman ini tergesa-gesa, gitu kan. Yang kadang-kadang menjadi masalah seperti ini karena dia sudah terlanjur ekspos mungkin. Lalu sudah ada, dia dapat data baru, oh ternyata ini keliru, ini sudah ada perbaikan atau ada sudah pelurusan. Itu biasa akhi. Imam Syafi'i punya pendapat, ada pendapat lama, ada pendapat baru. Imam Ahmad juga begitu, banyak masalah. Yang penting kita bukan mengaku sesuatu yang tidak punya ilmu, tapi kalau kita bilang tidak tahu, sampai ada perkataan para ulama mengatakan tidak tahu setengah ilmu, gitu. Daripada kita mengajarkan orang yang salah kan. Tapi setelah itu saya sampaikan argumentasi dan saya tidak pungkiri sama sekali kalau arsy adalah ciptaan Allah SWT. Ini sekarang mungkin yang dimaksud adalah ada beberapa teman-teman yang sudah terlanjur mungkin dia sebarkan, lalu sudah ada pelurusan, lalu kemudian mereka merasa malu untuk mengatakan oh iya ini sudah selesai, kan gitu. Ini tidak baik teman-teman sekalian. Saya dan antum ini penuntut ilmu, kita masih baru belajar semuanya. Saya pun menganggap diri saya masih belajar. Dan kalau kita lagi tahap belajar, kita menggali ilmu, bukan cuma menjatuhkan orang. Ada orang baru mengaku punya tulisan sedikit, mungkin punya cuplikan sedikit, sudah menganggap dirinya seorang alim yang harus menjatuhkan orang lain. Itu apa ya? Sampai di mana kapabilitas ilmu antum itu? Gitu. Jadi nggak usah. Kalau memang sudah diluruskan, diluruskan. Gitu kan. Ya jazakallah khair, saya lihat Ustaz Badrus Salam, jazakallah khair. Ya. Itu meluruskan masalah ini dan beliau membantu saya menjelaskan, bukan aib itu. Dan itu sangat jazakallah khair. Saya juga berterima kasih pada beliau dari majelis ini dan saya juga sudah menghubungi beliau secara langsung masalah itu. Jadi lebih baik teman-teman kita sibukkan diri pada hal-hal yang, kalau ada sesuatu yang sampai tentang dai, tentang orang mana, ustaz juga kan manusia biasa, bisa salah. Kalau ada orang tidak pernah mengatakan tidak tahu sama sekali, itu luar biasa, tanda tanya. Tapi kalau dia bilang tidak tahu, wajar. Allahu a'lam, itu yang saya tahu ya. Dan saya selalu menyikapi apapun yang dilemparkan kepada saya mengambil hikmahnya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala sedang menguji saya. Pertama, maka ini pasti di setiap akhir ujian ada peninggian derajat. Yang kedua, saya dapat transfer pahala banyak. Jadi kalau antum siap transfer pahala, ahlan wa sahlan, saya mau terima. Buku amal saya terbuka, transfer aja terus setiap hari gitu. Tapi saya sarankan jangan, karena antum sudah capek-capek beribadah lalu pindah ke saya, kenapa gitu? Kan gitu.